Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video ini kita akan lanjut lagi. Sebelumnya kita sudah buat form ya, buat form nanti bisa diisi dengan kriteria. Nah berikutnya kita akan buat query-nya. Di sini saya akan buat query sama dengan siswa query. Nah, kalau sebelumnya kan kita biasanya pakai if ya. Jadi if-nya itu berdasarkan data, misalnya jika request field nama, maksudnya jika request berisi nama, field nama, maka query-nya kita buat where nama, like nama gitu. Nah, di sini saya akan pakai when ya. Di Laravel itu sebenarnya menyediakan fungsi menyediakan Eloquent itu menyediakan metode namanya when. Cara pakainya gini ya, jadi dia ada callback functionnya, ini function callbacknya. Oke, saya kita coba langsung untuk nama ya, misalnya query when. Nah, when itu maksudnya jika requestnya kita pakai visit field cari seperti ini. Fieldnya bukan cari tapi field nama ya. Jadi kalau requestnya berisi nama, maka query-nya where nama, like request ini nama. Oke, kita pakai di sini. Oke. Nah, ini sudah jadi nih. Nah, kemudian berikutnya juga sama, kita buat juga. Kalau requestnya tuh berisi kelas. Nah, kalau kelas kan bukan pakai like tapi langsung kelas ya. Oke, ini kita hapus dulu. Ini request kelas. Oke, kemudian satu lagi, kalau dia berisi angkatan, maka where-nya juga berdasarkan angkatannya. Kayak gini. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan if lagi ya. Jadi kita menggunakan when ya, namanya when. Oke, langsung kita coba. Sebentar, kita coba lihat dulu what about default value. Oke, langsung kita coba saja. Di sini bisa kita dd query seperti ini untuk melihat hasil dari query-nya. Di sini kita buat siswa dulu. Siswa sama dengan query get, baru kita dd siswa. Oke, sebenarnya DD itu bisa gini juga ya. Kalau saya tidak salah tuh, dia bisa gini sekarang. Oke, kita coba refresh. Nah, ini udah muncul nih. Ini kriteria pencariannya, data siswanya berdasarkan kelas dan berdasarkan angkatannya kosong ya. Ini angkatannya kosong. Nah, kalau angkatannya misalnya saya isi 2019 di URL-nya 2019. Oke, oh tidak ada nih. Kosong, datanya tidak ada. Kelasnya misalnya saya kosongin, harusnya muncul datanya nih. Oke, jadi ini sudah benar nih ya. Jadi kita tidak pakai if tapi pakai when namanya ya. Opsional ya, kalau mau pakai if boleh juga, silakan ya, tapi pakai when ini lebih ringkas ya. Nah, berikutnya kita akan tampilkan siswanya. Kita masukin dulu dalam variabel, dalam data. Oke, seperti ini. DD-nya kita buang dulu. Lalu di tagihan lainnya di sini, di bagian bawah sini kita buat HR. Kemudian di sini kita buat if mana muncul dia, if blade ini harusnya blade ya. Kenapa tidak muncul snippetnya? Mungkin gara-gara GitHub Copilot saya. If, wah ini dia. If jika request cari, jika request field cari, requestnya berisi cari, maka nah di sini baru kita tampilkan tabel siswanya. Kita ambil saja dari siswa index. Oke, siswa indeks operator. Nah, ini boleh kita copy nih, tabel responsif ya. Dari tabel responsif kita copy
sampai sini. Oke, kita masukkan dalam if-nya. Kemudian modelnya kita ganti jadi siswa. Di bagian query-nya juga kita ganti jadi siswa. Oke, kita coba refresh. Undefined rute prefix. Rute prefix ini dihapus saja. Rute prefix tuh yang action ini ya. Ini saya hapus sampai sini. Jadi yang kita tampilkan itu hanya nama, angkatan, kelas. Ini biaya SPP tidak perlu. Aksinya kita hapus saja dulu. Oke, ini biaya tidak perlu. Oke, link does not exist. Oh iya, link juga tidak perlu ya, karena kan kita tidak pakai paging ya. Paginationnya kita tidak pakai. Oke, udah selesai. Nah ini dia nih. Kita buat judulnya, judul halamannya mungkin di sini pakai H5, pilih data siswa. Oke. Nah di sini nanti kita buat dia checkbox ya. Kita buat checkbox supaya nanti orang bisa klik ya. Dia klik checkboxnya, di bawahnya ada tombol pilih ya. Jadi begitu dia pilih, nanti kita munculin pilihannya di bagian atas lagi nih mungkin. Di formnya agak sedikit kompleks ini. Oke, bentar, ini terlalu tinggi jaraknya. Ini saya coba hapus dulu. Oke, ini pilih data siswa, mana dia? Pilih data siswa. Ini MB5 nya kelewat ini ya jaraknya. Coba MB3. Oke, sudah. Oke, udah selesai. Tinggal kita tambahkan checkboxnya. Nah ini kita pakai form open. Oke, di sini kita form open. Form opennya baru action rutenya. Nah rutenya baru kita buat ini yang ini tagihan line step 2 ini. Nah ini kita buat di video sebelumnya ya. Ini ada video sebelumnya. Oke, nanti form close nya kita buat di bawah sini. Form close. Oke, di bawah sini ada button input tipe button, input tipe submit, value nya simpan pilihan, kemudian kita kasih kelasnya adalah btn primary. Oke, harusnya dia tagihan, lupa saya nama metodenya kan tagihan titik store ya, titik store. Oke, ini sudah. Pertama dia cari data dulu, kemudian datanya muncul di sini. Setelah muncul baru dia simpan pilihannya itu di nomor ini. Nomor ini kita ganti dia dengan apa namanya tuh, checkbox ya, form checkbox. Oke. Nah kita buat di sini siswa ID, value-nya item ID, checkednya false. Ini kita kosongin saja. Oke, simpan. Nanti harusnya muncul seperti ini. Nah, nanti baru dia klik nih simpan pilihan ya. Nanti ketika dia klik simpan pilihan, pilihannya muncul di sini, yang dipilihnya itu muncul di bagian atas ini seperti itu. Nah ini nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.